sebenarnya agak-agak grogi ini siang ini, karena wilayah 8 ini sarang, bukan sarang penyamun ya, sarang akademisi, sarang hamba Tuhan yang pemerintah, dan juga ada beberapa pimpinan di sini. Kalau paranormal saja mau praktek itu suka minta izin sama seniornya, apalagi pendeta ya. Pendeta lebih beretika dari paranormal, jadi para pimpinan mohon restunya. Ya, puji Tuhan kita akan ambil waktu kalau tidak salah 25 menit ya untuk membicarakan tema kita, karena memang kita bisa Natalan saja sudah bersyukur sekali. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, silakan salah satu bisa membacakan ayat ini. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8 disambung Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Mari, yang sudah dapat, mau satu orang dua-duanya, 2 ayat sekalian, atau mau bergantian silakan. Wahyu 6 ayat 8 dan Lukas 21 ayat 11. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, Lukas 21 ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka wilayah 8 mengambil tema memahami tanda akhir zaman melalui pandemi. Saudara, berarti fokus daripada tema ini sebenarnya adalah tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Peristiwa Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dia datang sebagai Mesias hamba untuk menggenapi Yesaya pasal yang ke-53. Tetapi kemudian dia akan datang kembali pada kedatangannya yang kedua. Dia datang dalam segala kemuliaannya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Untuk menuju ke sana, tentu saja kita harus memperhatikan tanda-tanda zaman. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Dan memang tidak diberitahu oleh firman Tuhan kapan dia akan datang. Jadi petunjuk satu-satunya adalah tanda-tanda zaman. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah sebuah kepastian. Kita semua hamba Tuhan sudah tahu ada 5-6 peristiwa yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Dan semuanya sudah terjadi. Kelahirannya sudah terjadi, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. 5 peristiwa yang berkaitan dengan Tuhan Yesus sudah terjadi. Tinggal satu, sesuai dengan janjinya dalam Yohanes 14 dan sesuai dengan perkataan malaikat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11 bahwa dia akan datang kembali. Jadi kalau 5 peristiwa saja sudah terjadi, pasti yang terakhir akan terjadi. Nah saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu akan mendatangkan sukacita bagi yang siap. Tetapi sebaliknya akan mendatangkan duka cita bagi yang tidak siap. Jadi ketika saya dan saudara menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali, pastikan kita ada di dalam posisi siap. Karena menurut Matius 24 ayat 30, ayat 31, ayat 37 sampai 41, dan pasal 25 ayat yang ke-10, perumpamaan tentang 10 gadis, 5 bijak, 5 bodoh, maka yang bersuka cita adalah yang bijak. Maka yang bersuka cita yang ada di dalam keadaan siap.
Nah, kembali kepada yang saya katakan tadi, untuk kita bisa benar-benar siap, maka kita harus memperhatikan tanda-tanda zaman. Karena hanya itu clue, petunjuk yang Tuhan beri. Jadi saudara gak usah cari clue, petunjuk yang lain, gak usah percaya sama clue, petunjuk yang lain. Cukup dengar, cukup baca, cukup pahami, tapi gak usah dipercaya. Karena petunjuk satu-satunya untuk kita tahu semakin dekatnya kedatangan Tuhan adalah tanda-tanda zaman. Dan ada banyak sekali tanda-tanda zaman yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24, Lukas pasal yang ke-21. Maka saya akan sempitkan lagi sesuai dengan tema kita, yaitu pandemi. Wabah, khususnya penyakit sampar yang tadinya adalah penyakitnya binatang, menular antar binatang, lalu dari binatang menular kepada manusia, dan kemudian antar manusia. Ini maknanya apa? Kok aneh, penyakit binatang menular ke binatang, sekarang penyakitnya manusia menular antar manusia. Jangan-jangan manusia ini alami degradasi, saudara. Manusia ini sekualitas binatang ini jangan-jangan. Karena penyakitnya binatang saja sudah jadi penyakitnya manusia. Tetapi kita sedang tidak membahas itu. Faktanya demikian. Nah, oleh karena itu, karena firman Tuhan Wahyu 6 ayat 8 dan Lukas 21 ayat yang ke-11 memberitahu bahwa ada sampar, ada wabah, ada pandemi, dan kenyataannya juga demikian, maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa tanda kedatangan Tuhan dalam wujud pandemi semakin terang benderang dinyatakan. Sedikitnya ada 4 penjelasan tentang tanda pandemi ini. Jadi sekali lagi kita semua sudah sepakat bahwa tanda pandemi adalah tanda kedatangan Tuhan yang sudah dinyatakan dan semakin terang benderang dinyatakan. Berarti Wahyu 6 ayat 8, Lukas 21 ayat yang ke-11 tidak bohong, betul-betul terjadi. Tetapi kemudian kita ingin tahu lebih jauh tentang tanda pandemi ini, dan saya sudah siapkan sedikitnya ada 4 penjelasan. Yang pertama, saudara, pandemi, wabah, penyakit sampar ini adalah bentuk hukuman Tuhan kepada dunia. Saudara bisa perhatikan atau bisa bandingkan dengan Keluaran 9 ayat 1 sampai 7. Ada tulah Allah yang ditimpakan kepada Mesir, dan salah satunya adalah sampar. Lalu kemudian saudara bisa melihat di dalam 1 Tawarik 21 ayat 12 sampai 14. Ketika Daud berbuat dosa, maka ada 3 pilihan hukuman. Dan kemudian Daud, khususnya umat Israel, rakyat, mendapatkan hukuman yang ketiga. 3 hari terkena penyakit sampar. Bukan binatangnya loh yang kena, tetapi manusianya, umat. Dan ada 70.000 orang yang mati pada waktu itu. Berdasarkan data-data itu, berarti sampar, wabah, pandemi itu adalah hukuman Tuhan kepada dunia. Tapi kita tidak boleh langsung menyimpulkan dari poin 1 ini. Oh Pak, berarti rekan-rekan kita yang meninggal gara-gara pandemi kena hukuman Tuhan. Tidak bisa kita simpulkan seperti itu. Karena kita harus tuntaskan dulu poin kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi yang jelas, tanda kedatangan Tuhan dalam wujud pandemi itu sebenarnya hukuman Tuhan kepada dunia, kepada bumi. Kita semua tahu, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka bumi terkutuk. Tidak hanya manusia saja yang mendapatkan hukuman, bumi, tanah juga terkutuk. Binatang-binatang juga sama. Binatang dengan binatang saling mangsa, saling serang. Ada hukum rimba dalam dunia binatang. Binatang yang tadinya akrab bersahabat dengan manusia, akhirnya menjadi buas kepada manusia. Ya, mungkin dulu Adam dan Hawa kalau main-main ke sungai, ada 4 sungai ya di Taman Eden. Lalu kepingin naik perahu, gak perlu buat perahu, saudara. Tinggal panggil buaya. Naik jalan-jalan aman. Kalau Hawa gatel-gatel rambutnya, panggil macan suruh metani, aman, saudara. Karena belum berdosa.
dan bumi pada waktu itu belum tertutup. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, semua tertutup. Jadi sebenarnya semua sudah ada di tangan hukuman Allah. Maka pandemi ini salah satu tanda kedatangan Tuhan yang sebenarnya adalah hukuman Allah. Yang kedua, pandemi atau wabah adalah tanda resmi akhir zaman. Tanda legal, tanda sah akhir zaman, tanpa dipengaruhi oleh keberadaan kerohanian orang-orang percaya. Mau orang-orang percaya itu rohaninya bagus, mau tidak bagus, pandemi ini tetap terjadi. Karena ini merupakan pilihan Allah, keputusan Allah untuk menampilkan pandemi sebagai tanda akhir zaman. Jadi kita nggak boleh pilih, kita nggak bisa usul Tuhan bahwa tanda akhir zamannya itu ini, nggak bisa. Itu sudah keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dia sendiri yang sudah menyusun daftar tanda akhir zaman. Ada tanda ekonomi, tanda politik, tanda penyakit, tanda kemurtatan, ya, tanda kepalsuan agama, macam-macam. Dan sekali lagi itu kedaulatan Allah untuk menentukan itu. Ini resmi, ini legal, ini keluar langsung dari pemerintahan surga. Ini keputusan Tuhan. Jadi mau umat itu berohani sekali, mau kurang berohani, mau tidak berohani, pandemi tetap terjadi. Saya setuju dengan doa masal, pengakuan dosa, kita minta ampun supaya pandemi segera berakhir. Saya setuju. Dan itu yang harus kita lakukan. Tetapi apa bisa seluruh dunia semua akan sepakat seperti yang kita lakukan? Belum. Ada yang tidak mempercayai seruan itu. Ada yang menertawakan seruan itu. Ada yang lebih ilmiah pikirannya dan tidak mengkaitkan pandemi dengan hal-hal supranatural. Apalagi orang-orang ateis, ilmuwan-ilmuwan yang ateis, mereka tidak percaya bahwa ini adalah tanda akhir zaman. Tidak percaya. Mereka tidak percaya kalau pertobatan massal akan menghentikan pandemi. Mereka nggak percaya. Jadi mau sebagus apapun kerohanian orang-orang percaya, pandemi tetap terjadi. Karena ini tanda sah, ini keputusan yang nggak akan ditarik lagi oleh Tuhan. Jadi ya kita terima saja. Karena memang ini sudah saatnya untuk kita ambilkan keputusan. Yang ketiga, saudara, pandemi dalam wujud sampar ini ternyata dapat dialami oleh sebagian orang percaya. Tetapi juga ada sebagian orang percaya yang tidak mengalami. Saya sudah singgung tadi, umat Tuhan 70.000 orang mati di masa Daud. Pertanyaannya, itu dosa siapa? Belum tentu dosa 70.000 itu dosa Daud. Tetapi rakyat kena dampaknya. Jadi 70.000 ini umat Tuhan, orang-orang percaya bisa kena pandemi, bisa kena sampah. Lalu kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 3 dan ayat yang ke-6, wah itu ayat andalan. Tuhan akan melindungi kita dari wabah. Ada yang rebah di sisi kanan, sisi kiri, sekian ribu, sekian puluh ribu, kita tetap eksis. Ya karena Tuhan mengkhususkan orang-orang tertentu. Kalau saudara baca di dalam Yeremia 21 ayat yang ke-9, Yeremia menyampaikan kepada orang-orang Israel, khususnya selatan Yehuda, bahwa kalian akan diserang oleh Babilonia. Tetapi kalian juga akan dihukum Tuhan melalui wabah sampar. Kalau kalian ingin selamat, keluarlah dari kota Yerusalem, serahkan diri saudara, serahkan diri kalian kepada Raja Babel, maka kalian akan sembuh, selamat dari penyakit sampar. Jadi saudara, ada memang orang-orang yang dikhususkan untuk nggak kena. Dan ketika serangan Babilonia gelombang yang pertama, ada banyak orang yang ditawan, khususnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang selamat, mereka menyerah, ikut saja ditawan, tidak kena penyakit sampar. Tetapi ada juga umat Tuhan yang kena penyakit sampar. Jadi kepada poin yang ketiga ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rekan-rekan kita yang kena penyakit sampar lalu meninggal, mereka kena hukuman Tuhan, belum tentu. Apapun level kerohanian, pandemi tetap terjadi. Tetapi jangan khawatir, tetap ada orang-orang yang dikhususkan.
berarti kami dikhususkan. Jangan bilang gitu, saudara, kita nggak tahu seminggu ke depan. Tetapi kalau kita masih ada, kita bisa berkata, ya sampai hari ini saya masih dikhususkan. Sampai hari ini kami masih dikhususkan. Ada banyak orang yang pasang-pasang ayat Mazmur 91 ayat 3 sampai 6, baik, puji Tuhan. Tetapi yang pasang-pasang ayat itu ternyata kena juga. Apa ayatnya nggak manjur? Jangan berdiri kepada ayat itu saja, saudara. Sudah jadi mantra, sudah jadi jimat ayat itu, sementara kita lupa dengan ayat-ayat yang lain. Memang bisa kena, umat Tuhan bisa kena, hamba Tuhan bisa kena, rekan kita, pimpinan kita, orang tua kita bisa kena. Tetapi bukan berarti mereka kena hukuman Tuhan, tidak. Karena apapun level kerohanian, pandemi tetap terjadi sesuai poin yang kedua. Kalau kita lihat poin yang ketiga, kesalahan Daud 70.000 orang kena. Belum tentu 70.000 itu salah semuanya. Jadi yang nggak salah pun bisa kena. Nah kalau begitu, ini kita harus bagaimana? Saya sudah baik rohaninya, saya nggak salah, tapi kok kena? Nah saudara, kita semua punya batas kilometer kehidupan. Ada yang nggak kena pandemi tapi kena kecelakaan. Ada yang sehat-sehat, baik, segar-bugar, kena longsor, kena gempa bumi, naik pesawat jatuh misalnya. Karena masing-masing kita punya batas kilometer kehidupan. Stefanus itu mudah banget loh. Janji penyertaan Tuhan kepada murid-murid pertama itu ada, tetapi kenapa Stefanus mati muda? Kenapa Petrus harus mati syahid, disalib terbalik? Kenapa murid-murid Yesus gak ada yang umur tua selain Rasul Yohanes? Ya karena memang masing-masing sudah ada batas kilometernya. Saya masih muda sekali, umur saya baru 43, jalan 44. Saya baru masuk ke kilometer 43. Nah saya nggak tahu batasnya berapa. Ada yang sudah masuk kilometer 90 nggak mati-mati. Ya jalannya macet, saudara. Sudah mau sampai tujuan macet. Mati. Tapi ada yang umur 43, 44, 45 enggak. Sebenarnya bukan masalah kuantitas. Masalahnya itu kualitas. Jadi kalaupun harus kena pandemi karena nggak salah, rohaninya bagus dan kemudian mengakhiri kehidupan, ya sudah itu batas kilometer kita. Dan apapun wujud kematian berharga di mata Tuhan, kematian orang-orang percaya. Tidak ada aib, tidak ada yang merasa terhina dan tidak perlu dihina, meninggal cara apapun. Karena memang sudah sampai batas. Ada yang meninggal karena kelaparan di daerah-daerah yang kelaparan. Tapi ada yang meninggal ketika makan. Saya punya kenalan saudara lagi makan bakso meninggal, makan daging. Tapi oke lah, cara meninggal apapun, termasuk karena pandemi. Berarti memang itulah batas kilometer perjalanan. Ya yang masih muda-muda optimislah, tujuannya masih jauh. Yang tua juga. Ya, berarti Tuhan masih percayakan kita perjalanan yang panjang. Harapannya, optimismenya. Tapi sekali lagi kita nggak tahu kalau lihat Facebook, aduh, yang umur 40 meninggal, 43 meninggal. Dari rohaniwan, saudara-saudara kita dari agama lain juga umur baru 44 juga belum lama ini dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu. Muda belum tentu umur panjang. Tua juga belum tentu cepat mati, belum tentu. Tapi sekali lagi, apapun lah yang terjadi dalam kaitan dengan pandemi, kita tetap maknai secara positif. Kalau kita masih hidup, berarti kita adalah orang-orang yang dikhususkan. Berikutnya, yang keempat, tanda pandemi atau wabah pasti akan berhenti, tetapi akan muncul lagi dalam skala yang lebih besar dan dalam kualitas yang lebih hebat. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8 itu adalah pembukaan meterai.
Berdasarkan doktrin GBDI, meterai itu sudah dibuka. Pasca Yesus naik ke sorga, lahirnya gereja di peristiwa Pantekosta, meterai sudah dibuka. Jadi saudara, sebenarnya pandemi ini menurut pelajaran GBDI adalah pembukaan meterai yang keempat yang sudah terjadi. Dan kalau saudara melihat sejarah pandemi di dunia ini, wah, ini bukan yang pertama. Ya, ada flu Spanyol, 50 juta orang mati. Lalu kemudian ada MERS, ada Ebola, ya, flu burung, flu babi, macam-macam. Sampai sekarang ini. Ini nanti akan berhenti, tetapi akan muncul lagi. Kenapa? Karena meterai yang keempat ini akan bergerak terus. Dan jangan lupa, meterai yang ketujuh itu adalah peniupan 7 sangkakala. Dan di sangkakala yang ketujuh ada apa di situ? Penumpahan 7 cawan murka. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang ini masih intro, saudara. Ya sudah masuk bait 1 lah. Tapi ini akan bergerak terus menuju ending. Akan berhenti, tapi nanti akan muncul lagi. Tanya saudara, ahli-ahli pandemi. Mereka ngerti. Virus itu nggak akan punah. Dan Tuhan nggak izinkan punah. Tuhan itu nggak mau ciptaannya punah. Buktinya waktu zaman belum disisakan 8. Lalu binatang-binatang ada yang sepasang, ada yang 7 pasang. Jadi Tuhan itu benci dengan kepunahan sebenarnya. Termasuk virus, bakteri, Tuhan tetap izinkan aja. Dan multiplikasinya cepat sekali loh, saudara. Dan kita nggak bisa lihat virus itu. Itu musuh yang paling berat karena nggak kelihatan. Berarti mirip iblis ya, mirip setan ya, mirip, saudara. Mirip setan. Tapi seringkali doa kita dalam nama Yesus, pergi iblis, pergi setan. Kita nggak pernah diajari berdoa untuk mengusir virus. Kalau kita sekolah tinggi teologi, kita nggak pernah diajarkan untuk berdoa mengusir virus. Yang diusir selalu iblis dan setan-setan. Berarti memang virus akan selalu ada. Nah, oleh karena itu, bagian yang kedua, respon bijak kita terhadap 4 uraian tentang pandemi itu seperti apa? Yang pertama, saudara, kita tetap harus introspeksi diri. Barangkali kita telah serupa dengan dunia. Karena pandemi adalah hukuman Tuhan, barangkali gereja Tuhan sudah salah, umat Tuhan sudah salah. Sebelum pandemi, saya sering dengar, sudah jemaat saya sudah 7.000, jemaat saya sudah 15.000. Kami baru buka ibadah sudah 4 kali. Kami sewa mall, sewa 1 lantai, sekali ibadah 4.000 dan seterusnya. Gereja kami membangun 135M. Gereja kami sudah nggak muat, Pak, 5 kali 6 kali ibadah, ini lagi beli tanah 200M. Saya dengar di kuping saya sendiri, dari jemaat-jemaat gereja lain. Saya ikut senang, saya ikut gembira. Kenapa? Karena jiwa-jiwa bertambah, gereja Tuhan maju. Tetapi siapa yang tahu hati manusia sedetil-detilnya? Ketika ada orang berkata begitu, bersaksi atau pamer beda tipis. Ada gereja 135M misalnya, 10 lantai, sekarang yang dipakai setengah lantai. Yang kebaktian 30 orang hanya pelayan altar. Lalu kemudian pakai online streaming. Kemana semua jemaatnya? Ke GPDI, saudara. Nah, kok bisa? Ya, GPDI-nya nekat buka. Kenapa buka? Ya, mereka-mereka yang mau tutup kan digaji. Kita kan enggak ya, Pak Agus? Kayak susah kalau tutup terus. Baik pandemi pun dilawan, saudara. Nah, kalau warung-warung tutup pasti pelanggannya cari warung. Sekarang nggak bisa lagi mereka mengklaim jemaat kami 7.000 dan sebagainya. Loh, kalau sudah buka YouTube ada ribuan channel di situ. Jemaat siapa sekarang udah nggak jelas. Tapi jemaat GBDI masih jelas.
Karena wani buka. Apapun yang terjadi lah. Buka terus. Masalah pemasukan soalnya. Nah oleh karena itu, ya siapa tahu lah ya, saya nggak menghakimi, nggak berani menghakimi. Siapa tahu ketika gereja-gereja bersaksi tapi ada unsur pamer, ada unsur kesombongan, ayo introspeksi diri. Barangkali Tuhan izinkan pandemi supaya kita rendah hati. Ya keberhasilan, jiwa-jiwa bertambah, ya itu semuanya titipan Tuhan, percayaan Tuhan. Nah, inilah kata bijak. Kalau kita nggak salah, puji Tuhan. Tetapi kalau ada manusia yang berkata saya tidak salah, itu manusia yang sangat-sangat sombong. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Oleh karena itu introspeksi diri, minta ampun, mengaku dosa. Kita gerakkan hamba-hamba Tuhan di wilayah itu berdoa khusus minta ampun dosa. Setelah diampuni, kok pandemi tetap terjadi? Nah, kan saya sudah sampaikan tadi. Mau rohani, mau nggak rohani, pandemi tetap ada. Tetapi dari sisi kita sudah clear dulu, sudah selesai dulu, yaitu kita mengaku dosa, memperbaiki diri. Yang berikutnya, saudara, kita harus semakin mantap dalam keyakinan bahwa Wahyu 6 ayat 8, Lukas 21 ayat 11 itu benar terjadi. Gak usahlah kita tertarik sama ramalan-ramalan lain. Bakyu, bakmi, ya ada bakmi gak ngaliwat bakmi. Gak usah kita tertarik. Ingin tahu gak apa-apa, hanya mempelajari saja gak apa-apa. Tetapi semua sebenarnya sudah ada di Alkitab. Sekarang pertanyaannya, kalau dia bisa meramalkan pesawat jatuh, gempa Sulawesi Barat gak ada yang ramali tetap terjadi tuh. Longsor di Sumedang nggak ada yang ramalin tetap terjadi itu. Dia nggak ramalin pun tetap terjadi. Karena memang tanda-tanda zamannya seperti itu. Akan ada kecelakaan, perang, kelaparan, wabah. Ramalan di atas segala ramalan, ramalan induk itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi ketika ada orang yang meramalkan ini, copy paste itu di Alkitab sudah ada. Cuma dia belum tahu kalau di Alkitab sudah ada. Jadi kita semakin kuat, semakin yakin, semakin mantap Alkitab adalah kebenaran. Ya, perkataan Tuhan itu benar. Kalau saja satu aspek tentang pandemi ini digenapi, membuktikan Alkitab itu benar, berarti seluruh perkataan Alkitab juga pasti benar. Maka kita hamba-hamba pelayan firman, pemberita firman, semakin bangga, semakin mantap. Oh ya, Alkitab itu benar. Yang berikutnya, saudara, kaitan dengan peristiwa Natal. Karena kita sekarang sedang memperingati merayakan Natal di tengah-tengah pandemi. Kita sedang ada di acara Natal dan kemudian juga kita sedang ada di dalam penggenapan nubuatan firman. Lalu apa respon bijak kita? Maka mari, karena Natal adalah peristiwa kehadiran Yesus untuk melayani dunia, untuk melayani manusia. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Dan kita tahu ceritanya, dari awal hadir sampai akhir, dia melayani dan terus melayani. Berarti kalau kita bisa ada di dalam acara Natal, yang sebenarnya tema besar Natal itu adalah pelayanan, maka meskipun pandemi, kita tetap melayani. Saudara, tetap kita harus bijak, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah urusan pelayanan, jangan takut sedikit pun. Jangan kalah sama dokter. Dokter itu sudah disumpah. Gak ada dokter yang tutup praktek, karena dokter sudah disumpah. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Jangan takut melayani. Bijaksana tetap harus. Tapi kalau terlalu ketakutan, gak percaya firman. Saya dikabari kemarin ada jemaat kecelakaan di Jogja, bahunya patah. Saya sudah kepingin meluncur ke sana, tapi saya tanya dulu memang di rumah sakit atau tidak. Kalau di rumah sakit tentu saya harus persiapan diri. Tetapi apapun resikonya, namanya pelayanan harus jalan. Tapi maaf, saya tidak merendahkan kondangan, loh saudara. Kalau kondangan yang lebih baik titip saja lah. Malah yang punya gawe badi, kurangi konsumsi. Yang penting amplopnya sampai.
Jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya kurangi. Bikin daftar belanja, lalu cepet-cepet belanja pulang. Kalau bisa online juga. Tapi kalau pelayanan, baik corona pun kita nggak takut sudah. Ya, kalau sudah pelayanan, tetapi tetap harus bijaksana, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah itu, baik corona itu nggak tahu. Artinya saudara, kalau kita dalam situasi pandemi lalu kita takut melayani, padahal kita adalah pelayan Tuhan. Besok jemaat yang sakit, kalau memang dia sakitnya ciri-ciri gejalanya itu ya kita harus pakai perlengkapan lengkap. Kalau memang bisa langsung segera dibawa ke rumah sakit, dibawa. Kalau mungkin memang belum bisa ya tetap kita gereja Tuhan harus hadir. Bagaimana caranya harus ngurusin. Karena kita pelayan. Yesus Kristus di kedatangannya yang pertama tidak mempedulikan dirinya sendiri. Sampai tidak ada tempat untuk menaruh kepala pun tidak ada masalah. Yang penting dia datang untuk melayani. Jadi respon kita, saya kaitkan dengan peristiwa Natal di mana Yesus hadir yang pertama untuk melayani. Maka kita yang masih diberi umur panjang, yang masih dikhususkan, dan kita ada di situasi pandemi, kita tetap harus terus melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan, tidak saya perpanjangkan. Kita datang kepada Tuhan.